اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin kita melanjutkan materi Manhajus Salikin Fikih Dasar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita sekarang sampai pada halaman 86 dari buku terjemah bahasan tentang sujud. Berkata penulis rahimahullah, "Tsumma yasjudu ala a'dha'ihi sab'a." Lalu bersujud di atas 7 anggota badan. Makna di atas yakni menggunakan. Sujud menggunakan 7 anggota badan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah, yakni oleh Allah, untuk bersujud dengan 7 anggota badan, yaitu kening, dan beliau menunjuk hidung beliau, wal kaffain, dan 2 telapak tangan, wal rukbatain, dan 2 lutut, wa atrafil qadamaini, dan ujung jari-jari kaki. Muttafaqun alaih. Muttafaq disepakati, alaihi atasnya, yakni disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalil yang paling tinggi dalam fikih adalah dalil muttafaqun alaih, di samping dalil Bukhari dan Muslim. Adapun dalil dari kitab hadis yang lainnya seperti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan seterusnya, maka kuat jika ada ungkapan ala syarti syaikhan. Hadisnya sesuai dengan syarat Bukhari, Muslim, atau salah satunya. Adapun jika tidak demikian, maka kebanyakan hadisnya itu jika bertentangan dengan hadis yang muttafaq, maka mereka lebih mendahulukan hadis yang muttafaq. Lanjut penulis, wa yaqul, dan membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbu yang maha tinggi. Tsumma yukabbir, lalu bertakbir, yakni bertakbir untuk bangkit dari sujud. Nah, satu muka dari buku terjemahan ini berisi tentang bab sujud. Di dalam bab sujud kita membahas beberapa hal, di antaranya ketika turun dari berdiri, kemudian bacaan berupa zikir dan doa ketika sujud, serta posisi tangan, posisi kaki, dan yang semisalnya. Kemudian sujud ini disepakati oleh fuqaha, bahkan ijma', ia termasuk rukun sholat, Artinya ketiadaan sujud menjadikan sholatnya tidak sah jika ingatnya setelah salam. Jika ingatnya di dalam salam, maka rakaat itu gugur, ia harus menambah 1 rakaat. Itu konsekuensi dari rukun. Telah menukil ijma' atas fardunya atau rukunnya sujud sejumlah ulama besar dalam masalah ijma' seperti Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Qudamah, dan juga Ibn Taimiyah rahimahumullah. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam surah Hajj Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah dan lakukan kebaikan agar kamu beruntung. Ayat ini berisi perintah, yakni wasjudu dan bersujudlah. Maka menunjukkan dia kewajiban. Karena asal dari perintah adalah wajib. Dan juga yang menguatkan bahwasanya kewajiban ini adalah fardu atau rukun, hadis musii'us shalah. Hadis orang yang keliru salatnya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari orang itu sesuatu yang harus ada pada salat. Di antaranya adalah ucapan beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Lalu sujudlah hingga kamu tenang dalam sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisa. Lalu bangkitlah hingga kamu tenang dalam duduk, yaitu maknina dalam duduk. Tsummasjud hatta tatma'inna sajida. Lalu sujudlah lagi hingga kamu tenang atau tumaknina dalam sujud. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sujudnya 2 kali. Maka ijma' ulama sujud itu 2 kali dan itu fardu, itu rukun. Menukil ijma' atas hal ini Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar, juga dari kalangan ulama Syafi'iyah seperti Al-Haytami dan Ar-Ramli rahimahumullah. Maka kita mendapati dari sini sujud itu 2 kali dan itu ijma' para ulama sebagai rukun dari rukun-rukun sholat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ketika turun sujud, mendahulukan lutut ataukah tangan. Semua ulama mengatakan keduanya boleh. Mau lutut boleh, mau mendahulukan tangan boleh, kecuali 2 orang, Ibnu Hazm Al-Andalusi serta Albani yang mengatakan wajib dengan tangan. Wajib dengan tangan. Ini pendapatnya Ibnu Hazm Al-Zahiri serta Syekh Albani dalam kitabnya Sifat Salat. Adapun jumhur ulama selain mereka mengatakan keduanya boleh, baik dengan lutut, baik dengan sujud. Seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, termasuk ulama-ulamanya. Ya, dan ini pendapat yang lebih tepat dalam bab ini. Lalu mereka berselisih pendapat yang mengatakan semuanya sah dengan tangan atau lutut. Mana yang lebih utama? Ketika dia turun, mendahulukan lutut ataukah lutut? Mereka terbagi 2 pendapat. Satu menggunakan lutut lebih utama, pendapat yang kedua menggunakan tangan lebih utama. Sebabnya adalah 2 hadis yang seakan kontradiktif. Hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang mengatakan ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya turun dari ruku', maka yakhirru ala rukbatayhi, maka beliau turun dengan kedua lututnya, menginformasikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya itu mendahulukan 2 lutut sebelum 2 tangan ketika sujud. Sementara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kebalikannya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum falyadha yadaihi fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka sujudlah dengan 2 tangannya sebelum meletakkan 2 lututnya, jangan seperti sujudnya ba'ir, onta.
Hadis ini menginformasikan bahwa yang pertama kali diletakkan di lantai adalah tangannya, bukan lututnya. Sementara pengamalan dari sahabat juga berbeda. Telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersujud dengan mendahulukan lututnya. Kata Ibrahim An-Nakhai dengan sanad yang sahih, dia mendengar dari sahabat Ibnu Mas'ud yaitu yang bernama Alqamah, ya. Alqamah dia mengatakan, hafidna min Umar, kami hafal dari Umar dalam sholatnya, ya. Beliau ketika ruku, ya, ketika sujud, maka mendahulukan lututnya dari dua tangannya. Berarti Umar dalam mengamalkan dalam sholatnya mendahulukan lututnya. Dan telah sahih juga dari Ibnu Umar, dari putranya, yang dikisahkan oleh Nafi, putra Nafi maula Ibnu Umar, kana Ibnu Umar yada'u yadaihi qabla rukbataihi, dia meletakkan dua tangannya dahulu sebelum lututnya. Dari sinilah kenapa ulama berselisih pendapat mana yang paling utama di antara keduanya. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama menguatkan pendapat yang pertama, yaitu lutut. Ini dipilih oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Pakai apa? Lutut. Ini pula yang dikuatkan oleh Ibnul Munzir, dikuatkan oleh Ibnul Qayyim, oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, menggunakan lutut. Karena tadi kan dikatakan Hanabilah, ya, yaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali. Maka Arab Saudi secara umum mereka dengan lututnya, bukan dengan tangannya lebih dahulu. Sementara pendapat yang kedua mengutamakan dengan tangannya. Ini dipilih oleh siapa? Oleh Malikiyah. Dipilih oleh Malikiyah. Dan dipilih oleh Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi. Maka orang yang konsen di Sifat Salat Nabi Syalbani biasanya lebih mendahulukan bagian tangan daripada lututnya. Tapi yang merujuk pada Sifat Salat Nabi karya Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Syekh bin Baz, maka akan melihat lebih mengutamakan dua lututnya. Ala kulli hal keduanya boleh. Mereka hanya berselisih pendapat mana yang lebih utama di antara keduanya, kecuali Albani sama Ibnu Hazm yang mengharuskan dengan kedua tangan dahulu. Adapun Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan hadisnya dan kesimpulannya yang lebih tepat, lebih sahih adalah dengan lutut. Ya, ini kalau pengen kita menguatkan pendapat, ya harus membaca semua dalilnya, istidlalnya, hingga kita bisa memilih mana yang kita anggap lebih tepat. Tapi secara umum seperti itu, ya. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama dengan lutut, sebagian ulama dengan tangan, yaitu Malikiyah, dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian ya, ketika sujud ini maka perhatikan agar membaca takbir Allahu Akbar, namanya takbir intiqal. Takbir intiqal artinya perpindahan, karena dibaca ketika berpindah dari berdiri menuju sujud. Tidak boleh dibaca sebelum pergerakan. Contoh, Allahu Akbar baru sujud, atau sempurna dulu. Allahu Akbar, tidak boleh. Itu berarti membaca takbir bukan pada tempatnya.
Karena tempatnya takbir intiqal dibaca ketika pergerakan. Apakah mengangkat tangan? Ya, mengangkat tangan hanya pada 4 tempat, yaitu takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tasyahud awal. Adapun ketika sujud tidak perlu angkat tangan. Ini kesepakatan para ulama, di samping mereka berselisih pendapat tentang mengangkat tangan ketika ba'da tasyahud awal. Mereka hanya sepakat mengangkat tangan yang mereka sepakati adalah ketika takbir ihram. Sementara Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan ketika ruku, bangkit dari ruku juga angkat tangan. Ya, lalu Syafi'iyah menambahkan lagi, yaitu setelah tasyahud awal ketika bangkit mengangkat tangan. Maka kita katakan totalnya ada 4. Dan mereka tidak menyunahkan yang lebih dari ini, di samping mereka khilafiyah yang 4 tadi. Maka ketika sujud tidak perlu mengangkat tangan. Nah, tapi Syekh Al-Albani rahimahullah berpandangan lain. Dia mengatakan dianjurkan sesekali mengangkat tangan. Karena pada asalnya setiap gerakan ada angkat tangan. Berdasarkan sebuah hadis yang beliau nilai sahih. Tapi hadis ini oleh jumhur ulama dinilai syadz. Syadz adalah hadis sahih, tapi isinya menyelisihi hadis sahih yang lain. Namanya syadz. Dan syadz ini apakah diambil sebagai tambahan ilmu, ataukah dikatakan ini pendapat yang ganjil? Mungkin kesalahan rawi. Karena rawi yang lainnya tidak ada tambahan itu. Kalau dia ada, ini kan membingungkan. Nah, baik. Kembali kepada sujud. Nah, ketika sujud itu setelah dia, ini versinya Ibnu Qayyim yang pakai pendapat jumhur tadi ya. Yang pertama kali lutut, lalu 2 tangan, lalu dahi. Gitu kan? Lalu dahi. Ini urutannya. Versinya jumhur dan dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Ada versinya Albani serta Ibnu Hazm serta teman-temannya. Berarti urutannya tangan dulu ya, kemudian lutut, baru muka. Atau tangan, muka, lalu lutut. Jadi ada 2 kemungkinan yang memilih dengan tangan dulu. Baik. Nah, anggota sujud ada 7 yang disepakati tanpa ada khilaf. Kenapa? Karena nas sharih dari Nabi SAW. Apa itu sharih? Sharih adalah nas atau teks hadis yang secara jelas menunjukkan itu tanpa multi tafsir. Jadinya apa? Menunjukkan angka 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota badan. Yakni menggunakan 7 anggota badan. Yaitu ya, dahi. Nabi ketika bilang dahi, ya, telunjuknya menunjuk hidung, seakan-akan ini sepaket, tapi enggak terus terang mengatakan dahi saja, dahi, maaf ya, saya ulang ya, dahi, tapi sambil menunjuk hidung. Makanya hidung ini khilaf. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, mazhab kami Hambali sepakat bahwasanya anggota sujud ada 7, sementara hidung khilaf di antara kami. Ini mazhab Hanabilah. Nah, dahi wal kaffain 2 telapak tangan, wal rukbatain 2 lutut, wa atrafil qadamain dan ujung-ujung jari kaki, telapak kaki. Atraf itu ujungnya ya. Adapun menghadap kiblat jari-jarinya ya, itu mustahab, bukan wajib. Ijma ya, atau ini ittifaq, kesepakatan 4 mazhab bahwa
menghadap kiblatnya jari-jari kaki itu bukan sebuah keharusan, tapi ya mustahab, disukai. Nah, kita kembali kepada ini ya, kepada 7 anggota sujud ini. Baik. Karena sujud itu rukun, ya, maka ketiadaan sujud menjadikan sholatnya tidak sah. Begitu pula keliru sujudnya. Nah sekarang, apakah ulama sepakat 7 ini harus ataukah ada yang sunnah? Ternyata mereka tidak sepakat. Mereka tidak sepakat. Ya, mereka tidak sepakat. Jumhur justru mengatakan yang harus atau wajib nempel itu adalah dahi saja. Kalau lutut itu kan otomatis, namanya orang sujud kan pasti menggunakan lututnya, tidak mungkin dia tidak menekan lututnya ya. Tapi yang menjadi pokok adalah, yang menjadikan sah sujudnya adalah dahi. Apa sebabnya? Mengapa mereka berpaling dari hadis yang tadi? Karena adanya hadis lain yang hanya menyebutkan wajah atau dahi, yaitu bacaan dalam Sahih Muslim dari bacaan sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud. Hanya kepadamu aku beriman dan aku berislam, dan wajahku bersujud kepadamu yang telah menciptakannya, merupakannya, Maha Suci Rabb yang merupakan pencipta yang terbaik. Hadis ini ya hanya menyebutkan wajah pada konteks sujud, sajadah wajhiyah, sehingga jumhur mengatakan seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, yang wajib itu adalah dahi saja. Selebihnya itu tidak wajib. Artinya ketika orang telah menempelkan dahinya, maka telah dianggap sebagai orang yang sujud. Baik, ini istidlalnya mereka. Saya kembali kepada masalah ini. Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Pendapat yang mengatakan anggota sujud 7 itu wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan hanya dahi yang wajib, mengikuti Imam Malik sama Imam Abu Hanifah. Sehingga ulama Syafi'iyah khilafiyah juga. Mana yang kita ambil sebagai mazhab kami? Apakah ucapan Syafi'i yang pertama atau yang kedua? Menurut kebanyakan Syafi'iyah, al-asah yang lebih sahih adalah pendapat yang kedua, yaitu yang wajib semuanya harus nempel. Dan ini pula yang diambil oleh Hambali. Ya, maka Hambali sama Syafi'i yang sahih bahwa anggota sujud ada 7 dan ini harus nempel semua. Nempel semua. Ya. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Berikutnya masalah tadi, masalah apa? Masalah hidung. Masalah hidung. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita melihat Ibnu Qudamah berarti kan Hambali yang berpandangan anggota sujud yang 7 itu wajib nempel semua di lantai tempat sujud. Dalam mazhab kami 7 itu wajib semua kecuali hidung. Fihi khilaf, dalamnya ada perselisihan. Yakni ulama yang mengatakan 7 anggota wajib itu pun berselisih masalah hidung, apalagi yang tidak yang mewajibkannya seperti Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah. Kemudian penulis kitab Al-Wajiz, Syekh Dr. Abdul Azim Badawi mengatakan wajib.
Hidung wajib pakai hadis gitu yang terdapat dalam sifat salat Nabi Syalbani. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang maknanya tidak sah salat seorang dari kalian yang hidungnya tidak nempel lantai sebagaimana dahinya. Cuma terjemahan tidak sah ini terjemahan yang muhtam karena la sholatah bisa bermakna tidak sempurna juga tidak sah. Ya. Isim la linafil jinsi itu bisa bermakna dua. Tidak sah, tidak sempurna. Contoh. La sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Apa maknanya? Tidak sempurna sholatnya. Bukan maknanya nggak sah sholatnya. Ya, ini pendapat jumhur. Tapi Ibnu Hazm memaknai tidak sah. Tidak sah sholat ketika sudah ada hidangan makanan. Ini sudah dihidangkan, sementara ia berselera, maka kalau sholat nggak sah. Versinya siapa? Versinya Ibnu Hazm. Karena memaknai tadi, ya, la sholata dengan nafyus sihah, menafikan keabsahan. Tapi jumhur mengatakan nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Kembali kepada tadi masalah hidung, khilafiyah yang cukup kuat. Tapi jumhur mengatakan itu tidak wajib. Sampai pun yang mengatakan wajib 7 anggota itu mereka khilaf di antara mereka dalam masalah itu. Ya. Kembali kepada buku, yang buku ini Hanabila, maka condong kepada wajib 7 ini harus nempel dengan lantai. Maaf ya, lebih tepatnya bukan lantai ya, mau sujud, tempat sujud. Kalau ya sujudnya di di keramik, maka namanya keramik. Ya, atau nempelnya di sajadah, atau nempelnya di karpet, ya, atau nempelnya di batu kerikil, atau di batu, atau di pasir, ya, menyesuaikan dengan kondisi dia sholat. Karena secara asal semua tempat di bumi Allah boleh untuk tempat sholat, ya, kecuali tempat yang kotor seperti hammam, ya, seperti makbarah, kuburan. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi SAW, telah dijadikan untukku, ya, bumi sebagai tempat sholat dan suci. Fa ayyuma muslimin atrakat hussolatu fanyusalli, maka muslim manapun yang menjumpai waktu sholat, silakan sholat di tempat itu, sah, ya, mau di atas batu kerikil, di atas tanah, di atas pasir, ya, keramik, ya, karpet, sah. Karena Nabi mengatakan, aku diberi oleh Allah kekhususan, menunjukkan bahwasanya umat terdahulu kalau ibadah harus di tempat ibadah, harus di sinagog, harus di gereja. Kalau kita boleh sholat dimanapun kita sholat, sah. Ya, kembali kepada anggota sujud yang berjumlah 7. Nah, berkata fuqaha, wajah harus maksyufah, harus tersingkap. Tidak boleh ada sesuatu yang menutupinya dari tempat sujud. Ya, itu bagian dari wajah. Tidak boleh ada bagian yang menutupinya dari tempat sujud. Seperti kain yang ia gunakan untuk menutupi kepala, maka tak boleh menutupi, ya, ghalib umumnya dahinya. Dahi itu tempatnya sujud. Maka harus ada bagian yang terbuka, entah separuhnya, ya, entah semuanya, ini ya, semuanya harus ada. Tidak boleh dia seperti ini bersujud, karena nanti cuma ulama selisih pendapat itu hukumnya batal atau sekedar haram atau makruh.
Jumhur ulama mengatakan makruh, nggak sampai haram, makruh saja, makruh saja. Kecuali sebagian Syafi'iyah yang mengatakan membatalkan sholat. Sebagian Syafi'iyah pakai hadis yang tadi ya, Ibnu Abbas ya, yang mengharuskan adanya nempel dari hidung dan dahi di tempat sujud. Nah, adapun selebihnya urusannya longgar seperti telapak tangan. Kalau lutut itu mereka khilafiyah karena pendapat yang umum bahwasanya lutut itu bukan aurat. Maka seandainya terbuka nempel ke tempat sholat sujud nggak ada masalah. Batas aurat adalah bagi laki-laki ya, yaitu lutut sampai pusar. Tapi lutut sendiri beserta pusar sendiri itu batas, bukan aurat. Yang aurat adalah ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya. Maka seandainya lutut itu terbuka dan ya mengenai tempat sujud, maka tidak membatalkan sholat. Tapi makruh karena berdampingan dengan aurat besar bagi laki-laki. Kata Nabi SAW, innal fakhidaini aurah. Ya, dua paha adalah aurah. Nabi tidak mengatakan ya dua lutut, tapi dua paha. Sementara paha itu batas akhirnya adalah lutut. Maka bagi jumhur lutut itu bukan aurat, tapi batas aurat. Allahu a'lam. Kemudian kita kembali lagi kepada anggota sujud yang 7. Tangan, di mana posisinya? Posisi tangan boleh ya sejajar bahu, boleh sejajar telinga, seperti posisi ketika sedang sholat. Maaf ya, berdiri. Ketika berdiri kan kita mengangkat tangan pertama sejajar dengan bahu. Hadis Ibnu Umar. Ya. Hadwa mangkibaihi, sejajar dengan bahunya. Hadis yang lain ya, sejajar dengan daun telinganya. Maka ini dikiaskan pada sujud. Maka boleh sejajar dengan bahu, boleh dengan sejajar dengan telinga. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah memandang mengutamakan sejajar dengan bahu. Ini Ahmad bin Hanbal serta gurunya Syafi'i memandang sejajar bahu lebih utama. Adapun Abu Hanifah memandang sejajar daun telinga lebih utama. Adapun Imam Malik rahimahullah lebih utama ya agak ke telinga. Jadi dia pertengahan ya, pertengahan antara bahu dengan telinga. Ini masalah afdhaliyah. Jadi mereka sepakat kapan seseorang itu meletakkan tangannya di maudhi'us sujud, tempat sujud, maka telah sah sujudnya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan kedua kakinya. Telah berlalu bahwasanya ya 4 mazhab sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa menghadap kiblat dari jari-jari adalah sunnah, bukan sebuah keharusan. Ya, sunnah, bukan sebuah keharusan. Apakah harus nempel ataukah tidak? Jadi nempel. Entah yang nempel itu ujungnya atau mungkin ininya punggung dari asabi, atrof dari jarinya. Begini dia nggak mau menekuk. Boleh. Bagaimana jika jarinya dia angkat sehingga tidak nempel? Gimana hukumnya? Kembali kepada definisi sujud bagi jumhur. Ya, bagi jumhur bahwasanya yang wajib hanya dahi saja. Tapi bagi Hanabilah dan Syafi'iyah yang sahih, 7-7-nya harus nempel semua. Maka versinya ini nggak sah, harus nempel ya.
kecuali ada uzur. Kalau nggak ada uzur, maka nggak ada halangan. Terus berikutnya, bagaimana dengan rapatnya kaki dengan longgarnya? Masalah ini masalah khilafiyah yang cukup panjang. Dan kebanyakan kitab-kitab fikih tidak membahasnya karena urusannya longgar. Hadis tidak membicarakan secara jelas. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berpandangan lebih utama dirapatkan. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum mereka mengatakan lebih utama dilonggarkan. Karena itu asal dari kaki. Asal dari kaki adalah dia tidak rapat, tapi dia longgar seperti diucapkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini dari Syafi'iyah yang mengatakan dianjurkan untuk dia lebih merenggangkan. Kesimpulannya bahwasanya ini masalah khilafiyah yang panjang. Adapun hadis Aisyah tentang masalah ini itu muhtamal, ada kemungkinan A dan B, yaitu Aisyah mengatakan suatu malam aku mencari Nabi, kukira beliau pergi ternyata sedang sujud dan tanganku ya menyentuh dua kakinya. Ungkapan ini muhtamal, bisa maknanya kedua tangan ini merangkul dua kaki ini, bisa ya, atau maknanya menyentuh ya secara berurutan dari pertama tentu kedua, juga melazimkan longgar. Nah, ya. Kemudian ketika sujud dia membaca apa? Membaca Subhana Rabbiyal A'la, yang wajib hanya sekali, selebihnya sunnah. Dan sunnah yang minimalis sempurna adalah 3. Atau adnal kamal an yaqul Subhana Rabbiyal A'la 3 marrat. Ya, minimalis yang sempurna adalah membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena hadis Hudzaifah radhiyallahu an yang menyebutkan Subhana Rabbiyal A'la dalam sebuah riwayat ya diulang 3 kali. Sehingga disimpulkan yang wajib 1, kalau 3 itu minimalis sempurna atau adnal kamal ya, sempurna yang minimal. Bolehkah lebih daripada itu? Boleh ya, 4, 5, 6, 7, 8 boleh. Boleh enggak ditambahi wa bihamdi? Boleh. Tapi menurut Ibnu Qudamah kurang utama. Sebabnya karena hadisnya tidak sekuat yang menyebutkan tanpa wa bihamdi. Baik, apakah yang mengatakan wajib ini sepakat semua ulama? Tidak, itu hanya Hanabilah. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan Subhana Rabbiyal A'la itu sunnah bukan wajib. Apa sebabnya? Karena ya tidak adanya perintah. Tidak adanya perintah. Atau yang paling kuat bagi mereka adalah ketika Nabi mengajari orang yang keliru sholatnya tidak menambahkan Subhana Rabbiyal A'la, tapi hanya menjelaskan rukuklah kamu hingga kamu tumakninah pada rukuk. Sujudlah kamu hingga kamu tenang dalam sujud tanpa menyebut Subhana Rabbiyal A'la. Tapi bagi Hanabilah mereka lebih kuat. Ya. Meskipun mereka minoritas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ketika turun firman Allah taala Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, kata Nabi, ij'aluha fi sujud. Letakkan itu pada sujud. Yang perintah menunjukkan bahwa dia wajib. Udhurnya mereka apa? Hadisnya tidak disepakati kuat. Nah, itu kan. Kemudian dan dalam ayat tadi bunyinya adalah sabbih, sucikan. Maka kapan seseorang itu mensucikan Allah, maka telah mencukupi. Contoh membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati wa Ruh.
subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyah wal azam. Sampai pun doanya hadisnya Ali juga ada kata tasbih. Allahumma laka sajadtu wa laka amantu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini memang secara asal tidak ada lafal tasbih, tapi berisi seperti tasbih, berupa mensucikan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka jumhur mengatakan menggunakan lafal manapun dari bacaan ini sah. Ya. Contoh menggunakan subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya membaca ini. Hadis yang lainnya Nabi membaca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Sebagian Hanabilah mengatakan ya, membaca subhana rabbiyal a'la, setelah itu tambahkan yang lainnya silahkan. Tapi harus ada yang pokok, yaitu subhana rabbiyal a'la. Karena lafal ayatnya merujuk kepada itu. Sabbihisma rabbikal a'la, maka pilih yang ada a'la, yaitu subhana rabbiyal a'la. Ya, ini versinya sebagian Hanabilah. Kesimpulannya adalah ya kita baca, tapi seandainya terluput ya maka sah. Karena jumhur mengatakan sunnah, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, yang mengatakan wajib adalah Hanabilah, di minoritas bukan mayoritas. Kemudian ini namanya zikir. Disukai dalam sujud memperbanyak doa. Dan ini kesepakatan ya para fuqaha, disukai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Keadaan seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa. Kata perbanyaklah menunjukkan perintah ya, yakni perintah mustahab, istihbaban. Kemudian hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an ketika raki'an, sajid dan sujud. Dalam hadis itu ada potongan fa ammas sujud ya fa aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah doa. Fa qaminun an yustajaba lakum, karena lebih berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang bacaan apa yang paling sekarang doa apa yang paling utama ketika sujud? Jawabannya adalah doa istighfar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud membaca Allahumma ighfir li dzambi kullah ifqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Yang pertama dan yang terakhir, yang nampak dan yang tersamar. Ini ketiga ini sifat untuk menegaskan ampuni semua dosa. Hadis yang lainnya juga berisi doa. Itu hadis yang berbunyi, yang isi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika Allahumma ighfir lima asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang aku kerjakan secara tersembunyi atau yang aku kerjakan secara terang. Maka sebagian ahli ilmu mengatakan kalau gitu dipilih zikir yang ada istighfarnya, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kan sudah berisi zikir
yakni tasbih bahkan plus tahmid dan plus istighfar. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu, tasbih tahmid, ampuni aku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yakuna fi sujudihi wa ruku'ihi, fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca dalam rukuknya, sujudnya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ya Allahumma firli. Ya awal Quran karena ini berisi lengkap ya. Pembuka doa yaitu zikir berupa tasbih tahmid dan permintaannya berupa istighfar. Dan dua ini yakni tasbih tahmid ya, itu lafal yang besar. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman berat di timbangan dengan di lisan, isinya apa? Tasbih tahmid, subhanallahi wa bihamdi, tasbih tahmid, subhanallah, tasbih wa bihamdi tahmid, subhanallahil azim. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah boleh enggak ketika sujud itu memperpanjang salah satunya? Jawabannya boleh. Itu lebih kepada mubah, haram ataukah makruh? Ya, ulama akhirlah pendapat hal itu, tapi saya lebih condong kepada pendapat mubah. Bukan bukan makruh. Mubah, karena orang itu kadang ingat ketika momen tersebut. Di sujud yang pertama dia lupa, tapi ketika sujud yang ketiga dia ingat. Jadi memperlama sujudnya. Memang secara ideal adalah dia menyebar doanya kepada 4 sujudnya. Ketika sholatnya 2 rakaat. Pada sujud yang pertama, kedua, ketiga, keempat dia menyebar semua doanya. Itu lebih utama. Dan memperlama sujud itu bisa dikerjakan lebih maksimal ketika sholat sendirian, seperti qobliyah, ba'diyah. Adapun ketika menjadi imam, maka seperlunya saja, jangan memperbanyak. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, aku suka imam ketika sujud membaca 5 kali subhana rabbiyal a'la. yakni seakan-akan memberi kesempatan orang untuk berdoa sejenak di dalam. Berikutnya, boleh enggak ketika sujud membaca doa dari Al-Qur'an? Ulama khilaf pendapat. Ya, pendapat yang saya pilih adalah boleh. Kenapa? Niatnya adalah berdoa, bukan baca Quran. Yang dilarang adalah baca Al-Quran, bukan berdoanya. Ya, sebagaimana fuqaha sepakat, orang junub boleh berzikir tanpa ada perselisihan sebelum mandi. Sementara zikir itu umumnya berasal dari Al-Quran. Alhamdulillah dari Al-Quran. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dan juga bacaan zikir sujud dari Ali itu ada teks Qur'annya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, itu teks yang terambil dari surat Al-Mu'minun. Maha berkah Allah, pencipta yang terbaik. Di Al-Quran dan dibaca Nabi ketika sujud. Maka ini pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Rambut menutupi dahi ketika sujud. Baik. Ulama berselisih pendapat tentang masalah itu kepada makruh atau haram. Pendapat jumhur mengatakan hukumnya makruh, bukan haram. Adapun tidak sah sholatnya jauh sekali. Tapi ada ulama yang mengatakan demikian, yaitu sebagian Syafi'iyah mengatakan demikian. Ya, mengatakan demikian. Bisa menjadikan batal sholatnya jika ada sesuatu yang menghalangi dari tempat sujud selain dari
kain sujud. Demikian. Tapi yang tepat dia makruh. Nah, silakan. Hmm. Oh iya, duduk itu ya, duduk baik. Duduk dalam sholat ya baik dengan iftirash atau tawarruk ya, tawarruk pakai kaf ya, tawarruk itu keduanya boleh, keduanya sah, keduanya sah, keduanya boleh. Asal dari sholat adalah iftirash, yakni pantat menduduki telapak kaki, bukan lantai, ya, bukan menduduki lantai, tapi menduduki kaki. Itu asal dari duduk dalam sholat. Ya. Tapi mereka sepakat duduk dengan macam apapun itu diperbolehkan, sah duduknya. Lalu mereka berselisih pendapat tentang duduk akhir. Tentang duduk akhir. Duduk akhir ya versinya Syafi'i harus tawaruk, nempel lantai. Itu kaidahnya. Bagi Hanabila kaidahnya adalah ya, duduk yang pertama itu harus nempel, maksudnya nempel kaki. Jelas? Ini kaidah bagi Hanabila. Hanabila mengatakan duduk pertama yang sunnah nempel kaki. Bagi Syafi'iyah duduk terakhir ya, yang sunnah nempel apa? Nempel lantai. Sekarang kalau sholat subuh ditinjau dari Hanabila duduk yang pertama, maka nempel kaki. Bagi Syafi'iyah terakhir duduknya, maka nempel lantai. Ini yang nempel lantai ini dipilih oleh Syekh Abdul Hakim bin Amr Abdad. Jadi ketika sholat 2 rakaat nempelnya di lantai. Ini masalah khilafiyah. Sudut pandang dalam memahami hadis, ya. Yang kesimpulannya keduanya itu boleh. Mereka hanya berselisih pendapat mana yang lebih utama di antara keduanya ketika duduk akhir atau duduk sebelum salam seperti sholat subuh yang 2 rakaat. Allahu a'lam. Nah. Ya, mau dicampur mau diuduk keduanya boleh. Ya, pakai tangan dulu sah, pakai kaki dulu sah. Pendapat siapa ini? Jumhur. Mereka hanya berselisih mana yang lebih utama, mendahulukan tangan ataukah lutut. Yang nggak boleh itu mendahulukan jari. Nggak boleh ya. Tangan, lutut boleh. Hanabila mengatakan gini, dianjurkan mendahulukan lutut kecuali kalau berat seperti gemuk, sakit, kadang mereka lebih kuat pakai tangan daripada lutut. Ya. Nah, urusannya longgar, jangan mempersempit yang longgar. Tapi ada yang mempersempit. Ibnu Hazm dan Syalbani mengatakan harus dengan tangan. Nah, silakan Pak Ludi. Nah, ketika sujud, apakah laki dan perempuan sama atau tidak? Ulama adalah pendapat dalam hal ini. Sebabnya apa? Sebabnya adalah secara asal wanita itu kan tertutup. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Menetaplah kalian wahai para wanita di rumah. Ya kan? Terus hadis Nabi SAW, salatmu di rumahmu lebih utama daripada salatmu bersama kami. Imamnya Nabi Muhammad
di Masjid Nabawi. Tapi ini kan nas yang tidak sharih, artinya tidak secara jelas menunjukkan itu. Menunjukkan tadi ya, rapat ketika sujud. Maka ulama khilafiyah. Pendapat yang diikuti oleh situs Dorarnet itu adalah situs yang membahas 4 madhab di bawah asuhan Syekh Abdul Qadir As-Saqaf, Habib ya, dan para peneliti, para ulama itu mengatakan demikian. Kesimpulannya, para 4 mazhab secara umum mereka mengatakan tidak dibedakan antara laki dengan perempuan. Sehingga pendapat ini yang lebih kepada umumnya ulama dari berbagai mazhab, yang tidak menyamakan antara laki perempuan. Meskipun ya ada sebagai pendapat yang mengatakan rapat lebih utama. Kalau sunnah dalam itu justru adalah satu, merenggangkan lengan direnggangkan dari lambung, dan kaki atau betis direnggangkan dari betis yang lainnya. Perut diangkat, ini yang lebih sunnah. Dan ini sepakat 4 mazhab. 4 mazhab sepakat dalam sujud disukai merenggangkan lengan dari lambung dijauhkan dari paha, 2 paha dijauhkan. Ini sunnah versinya mereka. Tentu jika tidak ada uzur, seperti kalau sedang jamaah dan banyak peserta, maka tidak boleh untuk mengamalkan sunnah ini karena bisa mengganggu sebelahnya. Demikian. Nah, yang lain coba silakan. Ada orang yang nggak boleh di sini. Ya. Ya. Sekarang sholat dengan iftirash dhira', yakni menempelkan lengan tangan di lantai. Apa hukumnya? Hukumnya adalah makruh, bukan haram. Makruh bukan haram. Dikatakan dia makruh karena ada hadis yang melarangnya. Ya. Wala yabsud, ya, janganlah menghamparkan tangannya inbisatul kalbi, seperti cara anjing, seperti itu ya. Anjing ya, ini menghamparkan tangannya ketika duduk atau ketika sujud. Hukumnya makruh menurut jumhur ulama, enggak sampai haram. Dan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Yang utama adalah tangannya tadi ya sejajar dengan bahu atau daun telinga, bukan dihampar. Kalau dihamparkan kan berarti kan tangannya itu sampai ke kepala, ke rambut, ya batas rambut. Ini tidak dianjurkan. Nah, ya ada siapa? Imamnya? Nah. Ya. Jika imam batal saat dia sujud, maka yang terbaik adalah dia bangkit dulu, Allahu Akbar, baru dia pergi. Kalau bisa pakai isyarat, kamu jadi imam. Atau kalau berdiri ya, kalau berdiri bisa ditarik. Kalau nggak memungkinkan karena duduk, maka cukup dikasih isyarat. Boleh nggak ngajak orang sholat bicara? Boleh. Boleh mengajak orang sholat bicara, yang penting yang sholat jangan merespon. Ya, boleh. Maju ya, maju. Boleh. Ya. Karena ada hadis demikian, ya. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengisyaratkan pakai tangannya agar masuk, pakai isyarat tangan masuk. Menggerakkan tangan ini tidak membatalkan sholat, jika ada hajat. Nah. Yang batal imam bukan makmum. Yang batal imam bukan
makmumnya tetap sah sholatnya dan lanjut seperti biasanya. Tinggal nanti ada yang maju menjadi imam, Nah, demikian. Gimana? Bingung ataukah jelas? Jelas ya. Baik. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.